Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan pertemuan 3, di mana kita di pertemuan sebelumnya sudah membuat layout ya, atau tampilan seperti ini, form produk ya, dengan text field-nya ada kode produk, nama produk, harga produk, dan buttonnya simpan. Nah, di pertemuan 3 ini kita akan lebih mengenal widget ya, dan fungsi-fungsinya, termasuk nanti memisah-misahkan kode yang memang nanti bisa dipakai kembali atau reusable. Jadi silahkan dibuka kembali file Flutter yang kalian sudah buat ya, dan kita lanjutkan ke pertemuan 3. Baik, di sini kita sudah membuat tampilan seperti ini ya. Ini saya membuka dengan emulator Android Studio ya. Dan di sini nanti kita akan coba mengetikkan di sini ya. Lalu nanti tombol simpan, ketika disimpan dia akan menampilkan hasil ya, atau list ya, list dari produknya ya. Ini karena masih layout saja ya, ini desain saja, masih belum bisa kita proses ke simpan. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, memisahkan widget ke dalam fungsi-fungsi ya. Ini kita akan coba memisahkan widget ke dalam fungsi-fungsi seperti ini. Jadi ini kan fungsi atau metode ya, metode yang ada di dalam kelas produk form state ya, di stateful widget. Jadi kita bikin metode atau fungsi, lalu isi dari fungsi tersebut adalah text field ya. Jadi supaya nanti ketika kalian butuh sesuatu bisa menggunakan fungsi yang sama. Jadi lebih mudah dalam pemanggilannya gitu ya, dan lebih efisien. Baik, kita mulai, kita ngoding lagi pakai Visual Studio Code, atau kalian yang pakai Android Studio sama saja ya. Ini saya juga membuka Android Studio-nya. Oke, biar lebih ringan kita pakai Visual Studio Code. Kita buka produk form.dat-nya. Nah, di sini untuk isian text field masih ada di children, di isian body. Nah, ini kita akan buat metode masing-masing. Perlu kalian ingat, jangan sampai lewat dari penutup kelas ya. Ini. Karena kalau kalian bikinnya di sini, nanti dia metodenya nggak kepanggil ya, nggak kepanggil di dalam kelas ini. Jadi harus di dalam kelas yang ini. Ya, jadi ada tanda kurung yang disisakan satu di bawah. Baru kita bikin kelas di sini. Kelas yang kita metode yang kita bikin textbox kode produk ya. Metodenya textbox kode produk. Pakai underscore textbox kode produk seperti ini. Nah, ini cara kita membuat metode ya. Returnnya kita buat text field. Nah, sebenarnya text field-nya isinya dari sini ya, text field yang ini nih. Ya. Kita ketik saja buat latihan. Text field, lalu decoration-nya. Decoration seperti ini. Input decoration. Cari yang ada kurungnya. Nah, seperti ini. Lalu label tag. Lalu di sini kode produk. Oke. Masih kurang.
tanda semikolonnya ya, atau titik komanya di sini. Jadi ada tanda titik koma. Nah, seperti ini. Coba kita save. Lalu kalau kalian panggil di sini, ini kita hapus dulu. Text box kode produk. Nah, seperti ini. Nah, jadi lebih efisien dengan dibuatnya metode. Lalu kita buat lagi text box nama produk, return text field, decoration, input, decoration, cari yang ada kurungnya, label text, harga produk. Jangan lupa titik koma. Lalu kita buat lagi text box harga produk, return text field, decoration, input, decoration, cari yang ada kurungnya, kasih label text, lalu teksnya ini harga atau harga produknya. Jangan lupa titik koma. Oke, coba kita panggil dulu. Ini kita hapus, kita ganti text box harga nama produk dulu ya, nama produk. Lalu enter text box harga produk. Nah, selanjutnya yang button. Di sini tombol simpan ya. Metodenya coba sama enggak? Tombol simpan ya. Nah, di sini dia masih raise button ya. Karena mungkin saat membuat modul ini masih menggunakan SDK Flutter yang lama ya. Tetapi di SDK Flutter yang terbaru, kalau kita pakai reset button, nah reset button ini ada tanda dicoret ya. Karena kalau kita lihat di keterangannya itu reset button ini sudah deprecated nih. Reset button is deprecated and sold, tidak seharusnya digunakan lagi gitu ya. Gunakan elevate button ya. Nah, ini termasuk di material buttonnya ini sudah diganti dengan elevated button. Jadi kalau pakai reset button ya masih bisa berjalan, cuman itu tidak direkomendasikan lagi. Kita ganti menjadi elevated button seperti ini. Child text on process. Oke, urutannya bisa dirubah. Di sini kan child dulu baru on process ya. Lalu kita panggil tombol simpan. Oh ya, di sini jangan lupa
kurang koma ya. Coba kita samakan dulu. On process kita kosongkan dulu seperti ini ya, ini kita kosongkan dulu seperti ini, atau bisa ini dinaikkan juga nggak apa-apa seperti ini. Save ya, lalu kita buka di Android Studio-nya. Memang tidak ada perbedaan ya, karena di sini kita hanya mengubah widget-widget tersebut ke dalam metode ya, atau ke dalam fungsi-fungsi supaya lebih ringkas ya, lebih mudah. Ini juga sebagai latihan supaya kita bisa membuat metode ya, di dalam kelas. Oke, kita lanjutkan. Lalu membuat detail produk dengan file namanya produk_detail.dart di dalam folder UI, kemudian kodenya seperti ini. Kita buat dulu detail produknya, produk detail. Kita buat produk detail.dart di folder UI. Di sini produk_detail.dart. Lalu kita import seperti biasa. Package Flutter material.dart. Nah, seperti ini. Lalu kita buat stateful widget dengan nama produk detail. Oke, seperti ini. Lalu pertama kita, karena produk detail ini kan logikanya ketika kita klik tombol simpan, dia akan berpindah ke sini. Nah, saat berpindah ke sini, tentu produk detail ini harus mengambil isian ya, atau value dari text field yang ada di kode produk, berarti harus diambil kan, untuk nantinya ditampilkan. Lalu harga produk juga diambil. Ini kalau di web, di pemrograman web, name ya, name value-nya itu nanti kan diambil, bisa pakai metode post atau get ya, itu kalau di web ya. Nah, di sini sama seperti itu. Jadi kita perlu mendefinisikan atau membuat variabel baru ya, untuk mengambil nilai-nilai yang ada di isian formnya ini. Nah, caranya kita membuat variabel di sini dengan final string kode produk ya, di produk detail. Final string itu tipe data ya, kode produk. Nah, ini variabel yang kita buat ya. Lalu satu lagi nama produk. Lalu harga itu di sini kita buat dia menjadi integer ya. Walaupun biasanya harga itu kan ada titik koma ya. Nah, kita ikutin modul dulu aja. Kita buat dia integer harga. Lalu selanjutnya kita
inisialisasi ya, atau mengaitkan ya, dari produk detail ini, dari variabel-variabel yang kita buat ini. Kalau this itu kan, kalau di kode igniter ya, atau di mungkin pemrograman Java itu kan dia bisa dikatakan bagian dari sebelumnya ya, atau parameter yang dikirim gitu ya. Nah, jadi kita bisa pakai this ya, di JavaScript juga ada this ya. Nah, di sini this-nya seperti ini penggunaannya. Kita buat di sini produk detail, tanda kurung, lalu kurung kurawal ya. This, nah seperti ini. Nah di sini variabelnya langsung kepanggil ya. Nah, this pertama kode produk, lalu koma, this nama produk, this harga. Seperti ini. Jangan lupa titik koma ya. Jadi kita sudah mendeklarasikan dulu variabel ya, yang diambil ini kan berarti nanti diambil dari form produk ya, dari form produk nanti ini ada yang dirubah. Jadi dari isian-isian ini ditransfer ke sini. Nah di sini dideklarasikan lagi, diambil untuk nanti ditampilkan. Oke. Kita lanjut. Kita ubah lagi di kelas produk detail state-nya. Kita buat dia halaman lagi ya, berarti kan hampir sama seperti yang produk ya, cuma nanti di sini isi ya. Nah, di sini pakai kolom. Oke, berarti kita return-nya ke scaffold seperti ini. Lalu kita bikin app bar. Title. Produk detail. Lalu di sini ada body. Kita pakai kolom. Kita pakai children. Lalu isiannya teks kode produk plus widget kode produk. Nah, di sini pemanggilannya menggunakan widget kode produknya. Mungkin kalau yang kalian sering ngoding website, biasanya post atau get ya. Nah, di sini pakainya widget untuk mengambil widget ya, dari kode produk. Kode produk itu variabel yang sudah kita deklarasikan di atas. Ya. Teks kode produk widget titik kode produk, lalu widget nama produk. Nah, koma teks nama produk. Kalau di dalam string
Jadi di dalam petik 2 ini ya, kita mau panggil widget, kita bisa pakai di dolar seperti ini. Widget, nama produk. Nah, seperti ini ya. Jadi ada dua perbedaan. Di sini kan kalau dia di luar dari string ya, artinya ini concat ya, atau penggabungan string. Nih pakai concat kalau di JavaScript, di PHP juga sama. Di JavaScript ya, pakai plus. Di Python juga bisa pakai plus. Ini concat ya, atau penggabungan string. Ini kan tipenya udah string nih. Ini string bisa digabung. Tapi kalau dia tidak digabung, artinya ini kan string satu nih. Nah, kita mau masukin di tengah-tengah ini. Kita pakai dolar kurung kurawal ya seperti ini. Lalu satu lagi harga. Teks harga produk. Nah, di sini kita masih di dalam widget harga. Nah, cuma di sini karena harga itu bertipe integer, perlu kita ubah ke dalam string. Ini juga sekaligus convert. Jadi widget.harga to string. Kalau string ke integer to integer, to float, to apa lagi, dan lain-lain lah ya. Ini tipe data banyak ya untuk convert. Harga titik to, nah di sini tuh ada to string, to integer ya, to double ya. Nah seperti ini. Kita sudah sangat terbantu dengan suggest ya dari Visual Studio Code. Auto complete-nya bagus. Nah, ini kalau yang di produk detailnya sudah tidak ada error ya, ini. Ini sebenarnya ada problemnya nih. Name non-constant identifier using lower camel case ya. Oh, ya. Yeah. Coba di sini. Ya. Di sini disarankan sama ini bukan error ya, tapi lebih ke warning saja. Untuk penamaan variabel itu diawali dia dengan lower case atau huruf kecil. Lalu ketika dia berganti dengan kata yang berbeda, dia bisa ditandai dengan huruf besar. Jadi misalkan kita ganti string K-nya kecil gitu. Jadi kode K-nya kecil, nama N-nya kecil, ya. Lalu harga hanya kecil ya. Nah, seperti ini. Ya, berarti kita juga harus merubah lain-lainnya. Ya, sebenarnya tidak error ya, cuman ini disarankan menggunakan lower case. Nah, seperti ini. Problemnya sudah tidak ada. Ini kalau kalian pakai Visual Studio Code yang bagian problem diklik ya. Jadi kan ada beberapa bagian di sini. Nah, yang problem ini supaya kita tahu ada masalah nggak. Oke, ini sudah tidak ada masalah, clear semua. Di save. Lalu kita lanjutkan membuat fungsi tombol simpan dan menampilkan data pada detail produk. Nah, buka kembali produk form dat, tambahkan atribut. Pada produk form state, ya, ditambahkan atributnya.
Oke, jadi untuk membuat teksnya ini nanti bisa menyimpan apa value ya, kita harus mengubah atau menambahkan atribut ya di dalam produk form. Nah, nanti juga ada yang diubah di sini ya. Produk form ya, di atas ini. Kita ubah final ya, kita buat variabel. Namanya di sini panjang sekali. Kode produk text box controller. Tadi aturannya kecil ya. Oh, ini pakai underscore ya. Kode produk text box controller ya. Kita isi jadi text editing controller. Nah, seperti ini. Oke, pakainya semikolon di belakangnya. Nah, seperti itu menambahkan editing controller supaya nanti bisa masuk di text field. Lalu di dalam text field-nya kita tambahkan controller. Di sini kita tambahkan controller. Lalu kita panggil tadi variabelnya. Text, maaf, kode apa nih namanya? Kode produk text box controller. Ini belum kepanggil ya. Coba. Coba kita cek lagi. Oh, maaf nih. Harusnya nggak di sini ya. Di produk form state ya. Di sini. Nah, ini baru kepanggil kode produk text box controller. Lalu kita buat lagi di sini final nama produk text box controller, text editing controller. Lalu ini saya kopas aja ya. Harga ya. Harga produk. Lalu saya tambahkan juga di text box nama produk, controller, nama produk controller. Lalu di harga juga controller, harga produk controller. Seperti itu cara menambahkan text editing controllernya ke dalam text field. Lalu untuk tombolnya kita modifikasi lagi di sini supaya nanti begitu diklik dia akan berpindah ke produk detail. Di on prosesnya kita juga harus mengirimkan variabel ya. String kode produk ini variabel baru yang kita buat ya di sini. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan mana-mana ya. Jadi di sini dibuat lagi string variabel.
Lalu ini dari controller .text ya, karena tipenya string. Di on process ya, di on process. Di sini string kode produk, ini kecil atau besar? Kode produk kecil semua, sama dengan kode produk textbox controller .text. Lalu nama produk string, nama produk textbook controller .text. Lalu di sini harga, karena dia integer ya, berarti integer harga sama dengan, hampir sama ya, cuma di sini ada parsing ya, dari string ke integer ya, parsing integer.parse atau convert ya, sama ya, integer.parse. Harga produk .text. Oke. Nah, ini karena belum dideklarasikan, jadi dia masih seperti ini. Pindah ke halaman produk detail dan mengirim data. Kita bisa kasih keterangan supaya pindah ke halaman produk detail dan mengirim data. Navigator.of contact.push ya. Navigator.of contacts.push new material pack route builder dalam kurung konteks produk detail, kontak produk detail. Nah, produk detail lalu dikirim parameternya. Kode produk. Nah, tadi itu kan ya di produk detail kita bikin variabel kode produk. Nah, di sini nih disamakan nih, kode produk titik 2, lalu ini kode produk di sini nih. Kode. Nah, ini aktif kan? Ini aktif nih karena udah dipakai nih sini. Paham nggak nih kira-kira? Jadi kalau kode produk ini value dari sini nih. Nah, di sini kalau ini nanti yang akan diambil. Jadi gimana nih jelasinnya? Ini nama ya. Ini isiannya ya. Ini akan jadi tetap nama seperti ini, kode produk. Kalau ini nanti value-nya bisa kode produk ya 001, 002 gitu. Tapi ini akan tetap kode produk ya, karena ini nama. Penamaan dari variabel bisa ya. Parameter juga bisa ya.
Lalu ada nama produk. Nah, nama produk diisi nama produk. Oke. Lalu ada harga, diisi harganya. Harga diisi harga. Nah, ini kan harganya. Oke, jadi sudah aktif semua. Oke. Tinggal titik komanya ini di mana? Titik komanya di 3. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi navigator of contact.push, new material backgrounds, builder contact, produk detail ini kelas dari produk detail, kode produk ini nama, kode produk ini value dari yang sudah dideklarasikan di sini dan diambil dari kode produk textbox controller. Ini semua masukin untuk dikirim ke produk detail. Oke. Nah, jangan lupa di sini kalian juga mengimport produk detailnya ya. Ini saya sudah mengimport ya. Jadi produk detailnya harus diimport supaya nanti seperti variabel-variabel yang ini kepanggil di sini. Ini kan sama nih. Nah, ini kan sebenarnya dari kode produk ya di sini nih. Nah, ini harus sama nih. Kita coba save. Nah, ini hasilnya seperti ini nanti. Kita coba jalankan emulatornya. Ini sudah langsung isi ya. Coba kita isi. Bisa ngetiknya pakai keyboard. Lalu simpan. Nah, ini hasilnya ke produk detail ya. Sudah jadi ya. Cuma di sini masih acak ya. Acak-acakan di tampilannya ya. Nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berhasil mengirim data ke halaman produk detail. Nah, ini kita bisa back juga. Oke. Selanjutnya, kita bisa membuat tampilannya lebih bagus ya. Membuat list view produk. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Caranya berarti kita buat file dengan nama produkpack.dat di folder UI. Save dulu yang ini ya. Kita bikin produk underscore pack.dat. Seperti biasa import dulu. Package flutter material.dat. Lalu di sini kita bikin stateful widget lagi. Stateful widget. Kelasnya namanya produk page. Produk page. Lalu di sini kita bikin ke scaffold lagi ya patternnya. Scaffold app bar lalu title text
apa nih teksnya, data produk. Lalu di sini ada bodinya pakai list view ya, nama widgetnya. List view. Lalu kita pakai widget children masih. Nah, untuk di dalam children-nya ini kita isi widget namanya card. 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 Nah, seperti ini. Lalu child, list style, child, list, list title ya. Ya, list title, lalu title, text. Ini misalkan kulkas. Subtitlenya teks juga. Nah, harganya misal berapa? Terserah lah kalian. Nah, ini card pertama kita bisa kasih card 1 ya. Kita bisa bikin card lebih dari 1 ya. Nah, ini ada 3 ya. Kita tinggal kasih command saja di sini. Biar cepat saya paste saja. Ya, ini card 1, card 2, card 3 ya. Isinya di sini ada TV, mesin cuci. Bebas kalian mau isi. Ada berapa? Oke. Ini kita hilangin dulu nih, ada data HTML ini. Oke, save ya. Nah, ini berarti bagian yang berbeda ya. Ini produk formnya di main.dot harus diedit, produk formnya diganti produk page. Nah, di sini otomatis ya, kalau misalkan makanya tadi saya di produk form ini kan tadi saya sebenarnya belum import nih. Dia muncul otomatis karena saya tadi memanggil variabel yang ada di produk ini. Jadi secara otomatis import. Sama nih, saya tadi belum import produk page, tapi ketika saya panggil kelas produk page di sini langsung import nih. Ini keren banget. Nah, ini produk formnya tidak dipakai, jadi kita hilangin. Coba kita save. Nah, ini di data produknya seperti ini. List view-nya seperti ini. Oke, ini kita sudah selesai di pertemuan 3 ya. Kita sudah membuat dari tadi produk form ya. Bagaimana kita mengirim data dari form 1 ke detail ya. Lalu kita juga bisa membuat list view ya. Oke. Di sini saya sedikit
eh, sedikit berinovasi ya di sini. Coba kita tetap masukkan di sini ke produk form ya. Nah, ini produk formnya aktif lagi nih. Ini kita hilangkan. Tetapi di produk detail di sini yang akan kita ubah jadi list view. Ya. Jadi tampilannya nanti keren. Kita pakai list view. Boleh dari produk page-nya kita ambil satu card ya. Kita edit saja di sini. Berarti di sini pakainya list view seperti ini. Lalu children, terus kita pakai card. Lalu di sini ada child, list title, nah list title-nya di sini title, nah, kita masukkan di sini yang ini kode produk 001 ya misalkan, lalu kita tambah subtitle. Nah, subtitlenya kita masukin ini, lalu subtitle lagi, atau teks langsung juga bisa. Oke. Kita masukin di sini yang ini aja, kode produknya harganya ini, cardnya bisa nggak diisi lebih dari title dan coba kita isi child lagi. Atau kita isi card ya. Card lagi. Oke, jadi bisa seperti ini. Kita isi title-nya saja. Oke, kita save ya.
Lalu kita ke main, kita isi di sini 001 kulkas harganya 4 juta. Nah, produk detailnya jadi seperti ini ya, lebih rapih. Nah, itu inovasi kalian lah ya. Silahkan bereksperimen di sini. Produk detail. Atau bisa juga dibuat kolom ya, atau row. Oke, itu dulu untuk pertemuan 3. Silahkan dipelajari lagi. Tetap semangat ya. Jangan menyerah kalau ada error. Contohnya problem-problem seperti ini. Ini tadi, nah ini sebenarnya tidak rekomendasi dengan nama variabel itu nama underscore produk itu enggak ya. Tapi nama langsung, jadi tidak pakai underscore. Tapi ya tidak apa-apa ya, bukan error gitu. Tapi ini sebaiknya gitu ya, aturannya. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan saksikan lagi nanti di video selanjutnya di pertemuan 4. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.